Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai diskusi mengenai modul 13. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devi Novitasari. Nama saya Muhammad Hasbi Juri Utama. Nama saya Nandang Hindur Aini. Nama saya Daniel Bika Utomo. Oke, langsung saja saya akan share screen. Mana ya? Oh, ini. Udah masuk belum, guys? Udah. Udah. Nah, jadi di modul 13 ini kita akan membahas mengenai menyempurnakan model desain kelas. Tujuannya yaitu yang pertama, memperbaiki atribut model domain, lalu memperbaiki hubungan model domain, perbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dalam model domain, beranotasi perilaku metode, dan yang terakhir itu membuat komponen dengan antarmuka. Ini dia peta proses dari modul 13 ini. Selanjutnya yaitu memperbaiki atribut model domain. Atribut penyempurnaan itu mencakup yang pertama menyempurnakan metadata atribut, lalu memilih tipe datanya yang sesuai, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Selanjutnya itu ada menyempurnakan metadata atribut. Dalam diagram kelas UML itu, deklarasi atribut mencakup beberapa hal. Yang pertama, nama, visibilitas, tipe, beragam, nilai awal, dan batas waktu. Selanjutnya, ini dia ada contoh dari menyempurnakan metadata atribut. Lalu ada memilih tipe data yang tepat. Trade-off dari memilih tipe data itu ada 3. Yang pertama, transparansi perwakilan. Lalu ada waktu komputasi. Dan yang terakhir ada ruang komputasi. Nah, ini dia caranya untuk memilih tipe data yang tepat. Untuk atribut sebuah nomor telepon. Nah, jadi untuk memilih atribut untuk sebuah nomor telepon itu ada beberapa tipe data. Yang pertama itu ada string. String ini mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Terus ada long, ada phone number, dan karakter array dan integer array. Ya, yang ada yang ingin ditanyakan, guys? Boleh dari aku ya. Boleh. Aku mau nanya, kalau metadata itu apa? Jadi metadata itu biasanya itu didefinisikan dengan sebutan informasi mengenai suatu data. Metadata itu biasanya itu mendeskripsikan isi, kualitas, kondisi, dan karakteristik lainnya mengenai suatu data dengan format standar. Jadi metadata itu tuh kayak gambaran umum dari datanya itu loh. Jadi dia lebih spesifiknya. Ada isinya, kualitas, kondisi, dan karakteristik. Jadi seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Mau nanya dong, kalau atribut yang dari contohnya yang nomor telepon itu apa aja berarti? Atribut dari contoh nomor telepon ini, jadi kayak ada, misalkan gini, kayak nomor telepon di tiap kota-kota itu kan beda. Ada misalkan kayak 0231, 022 kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi tiap kota itu dia memiliki kode-kodenya yang berbeda masing-masing. Oh iya, kasih. Sama. Mau nanya juga dong, Dev. Ini deh, apa aja itu deklarasi atribut yang tercakup
dalam diagram kelas UML? Nah, ini yang pertama itu ada nama. Pasti setiap atribut itu ada namanya kan. Misalkan namanya ini, namanya A, B, C, atau D gitu. Terus ada visibilitasnya. Ada tipenya juga. Kayak misalkan tipenya string, integer, atau yang lain. Terus ada beragam. Dan nilai awal dan batasi 1. Jadi batasi 1 itu salah satunya bisa diubah, ditambahkan, atau dibukukan. Seperti itu. Oke. Makasih. Sama-sama. Yuk lanjut. Oke, aku lanjut ya. Oke. Udah muncul share Udah. screen-nya? Udah. Ya, ini lanjut dari tadi yang dari Devi. Slide 9 membuat atribut derived. Pada analisis, Anda mungkin tidak mempunyai sebuah atribut yang kamu tahu bisa menjadi atribut derived dari sumber lain, lebih stabil. Nah, ini ada contohnya. Ada analisis dan desain. Customer juga. Lalu selanjutnya applying encapsulation. Nah, ini langkah-langkah berikut untuk mengapply encapsulation. Ada yang pertama, buat semua atribut menjadi private, tambahkan metode marketplace publik, tambahkan metode mutator publik. Lanjut, ini ada sebuah contoh encapsulation ya. Ada sebuah objek, atribut, sama operasinya. Lalu memperbaiki hubungan kelas. Di sini desain biasanya membahas perincian ini, tipe, asosiasi, agregasi, dan komposisi. Direction of traversal juga dikenal sebagai navigasi. Sisanya bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, ini ada tipe relationship. Tipe relationship ada 3, yaitu asosiasi, agresiasi, dan komposisi. Oke, lanjut. Asosiasi. Nah, apa itu asosiasi? Adalah hubungan sistematik antara 2 atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Lanjut, agregasi, yaitu suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat keseluruhan dan bagian komponen. Lanjut, komposisi, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada suatu waktu. Ini bisa dilihat contohnya. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Nanya dong, Asbi. Ya, boleh. Daniel, bagaimana? Mau nanya nih. Gimana? Mikir dulu kali ya. Nah, ya? Lanjut aja, nggak apa-apa. Oh, ini deh. Tipe relationship tuh ada berapa, Bi? Kayak yang tadi udah gue jelasin ya, ada 3. Asosiasi, agregasi, sama komposisi. Oh, Lanjut. makasih, Bi. Yo. Tapi perbedaan dari 3 relationship-nya tuh apa aja? Kayak yang udah tadi aku jelasin ya, ini kayak hubungan sistematik antara 2 lebih, itu asosiasi. Ke agregasi itu bentuk khusus dari asosiasi, dan komposisi itu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu. Oke, lanjut. Aku mau nanya dong, yang tadi yang untuk slide yang asosiasi. Asosiasi. Nah, itu kan ada contohnya tuh. Aku mau minta dijelasin kayak gimana maksudnya. Contoh gambar. Oh, ini analisis kan customer nih. Terus survei send to, berarti kayak operasinya itu mengirim ke customer survei itu. Terus di bawahnya ada desain customer. Nah, si survei ini tuh
kayak dipecah lagi dari apa namanya? Bukan pecah, apa ya namanya? Pokoknya kayak kelas gitu kan, kayak kelas diagram gitu, ada atribut sama operasi, terus dikirim juga ke customer desainnya. Paling seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Udah masuk belum? Udah. Udah. Nah, di sini ada, bentar. Ada navigasi. Navigasi itu panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Nah, di sini tuh ada hubungan dua arah implisit, jadi ada room sama property, terus hubungan dua arah eksplisit, jadi panahnya tuh nyabang bisa ke room, bisa ke property. Terus yang ketiga ada hubungan searah eksplisit. Jadi dari property ke room-nya, terus dari room ke property. Di sini terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Jadi selain kita hitung analisis, kita tuh juga harus tahu desainnya. Kan kalau analisisnya itu dia masuk ke yang hubungan dua arah implisit. Nah, tapi di refine biar dia itu masuk ke yang jadi satu arah. Di sini asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau one to many atau banyak ke banyak, many to many, sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Nah, contohnya di sini ada analisisnya, banyak ruangan itu bisa mempunyai satu properti. Terus desainnya itu dari satu properti bisa mempunyai satu ruangan. Terus di sini ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu one to one to many, sama many to many. Hubungan satu ke satu itu memerlukan variabel instance tunggalnya. Nah, analisisnya kayak gini. Di survei itu ada customer-nya, terus ada get customer sama set customer, lalu mengirim ke customer-nya. Terus di sini juga ada metode hubungan satu ke banyak itu gambarnya kayak gini. Jadi perbedaannya kalau dari sini, ini kan belum ada hubungannya, kalau di sini udah ada. Terus di property tadi tambahannya ada rooms, itu ininya collection, terus ada get room, iterator, add room, sama remove room. Terus menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Lalu ada menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Jika asosiasi many to many harus dipertahankan, kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi many to many tunggal menjadi dua asosiasi one to many. Contohnya kayak gambar ini. Terus di sini juga ada menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi itu hanya bisa dalam model analisis. Itu harus dijelaskan menjadi kelas yang dapat diprogram pada desain. Nah, ini gambar yang lebih kayak luasnya gitu. Terus menyelesaikan kelas asosiasi. Sebagai alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara kelas-kelas dua kelas. Di sini ada tim score. Dia tuh dari sini dia tuh menyempurnakan ke atas, terus yang dari tim ke tim score, lalu game ke tim score, baru dari tim score yang bawah itu menuju ke atas. Ada yang mau ditanyakan?
Nanya dong, Apa? hubungan dalam navigasi. Hubungan dalam navigasi itu ada yang satu arah tapi implisit, terus ada yang eksplisit satu arah, sama yang satunya eksplisit tapi dua arah. Oh, oke. Aku Makasih. Ya, aku mau nanya, menurut kamu kenapa sih harus diadakan navigasi? jadi tuh biar tahu mau ke mana sih arah softwarenya. Jadi kayak biar tahu untuk menavigasi sosialnya gitu. Jadi biar nggak berantakan. Terima Oke, kasih. bagian aku nih. Ya, ya. Kalau hubungan yang terdapat dalam bab ini apa? Hah? Hubungan yang terdapat dalam bab ini. Oh, ada many to many, terus ada one to many, ada many to one gitu. Oh, itu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sekarang aku ya. Ya. Bentar. Lanjut presentasinya, metode penyempurnaan. Metode ini diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama tuh ada analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Habis itu ada analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Terus yang ketiga ada desain yang mengidentifikasi metode asesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi jenis metode lainnya, yaitu manajemen objek, pengujian unit, lalu pemulihan, operasi terbalik, dan gratis. Nah, ini sintaksnya. Ya bisa dilihat itu sintaksnya. Kalau emang dibaca kan rada memperbanyak waktu. Kita lanjut ke perilaku metode anotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Bisa dilihat itu gambarnya. Lalu mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaks yang mirip dengan metode yang ada di gambar itu ya. Ntar ngebuang-buang waktu kalau bisa dijelasin. Terus juga ini meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Lanjut, meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Di situ juga ada gambarnya. Lanjut, membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlakukan dengan baik. Bisa dilihat gambarnya. Lalu lanjut, panah ketergantungan tidak diperlakukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlakukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Nah, jadi gambarnya sama kayak tadi, tapi di sini dia nunjukin panah-panahnya gitu. Ringkasan dari presentasi ini, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Lalu yang kedua, model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut, yaitu atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Lalu yang ketiga, kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Dan yang terakhir, ringkasannya yaitu kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Ada pertanyaan? Boleh nih. Gua nanya, Pak. Dan Daniel. Ya, Asbi. Kalau jenis model koleksi itu apa aja nih? Jenis model kohesi? Iya.
Jenis model Coba. kohesi itu ada lower cohesion atau kohesi rendah dan juga higher cohesion yaitu kohesi tertinggi. Oke, mantap. Makasih Daniel. Oke. Aku Yang lain? mau nanya. Ayo apa Devi? Itu kan di situ ada 2 jenis model kopling. Nah, perbedaannya itu apa? Apa perbedaannya? Kan di sini ada 2 kopling. Itu tuh kan very high kopling, berarti kan kopling yang paling tinggi. Lalu yang kedua itu kan ada low kopling, yang kopling yang terendah. Kalau itu ya bedanya itu tadi. Yang satu kan very high, koplingnya tinggi. Yang satu lagi low kopling, berarti koplingnya rendah. Mau nambahin, mungkin kalau very high itu kayak lebih kompleks gitu loh. Kalau yang low coupling tuh kayak sederhananya aja gitu. Oke, Nah, terima itu kasih. yang lebih detailnya di Anggi tadi yang udah dijawab. Oke guys, terima kasih. Ada lagi? Semoga. Udah. Udah ya? Udah. Yaudah. Sekian dari saya. Makasih. Sama-sama guys. Oke, jadi sekian aja diskusi kita mengenai modul 13 ini. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui masing-masing aja. Makasih guys. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.